Kirana Ayu Cempaka dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada program studi Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat dari kelas 4A. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester dari mata kuliah Teori Komunikasi yang diampu oleh Dr. Khoirudin MSI. Dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai 15 teori komunikasi. Langsung saja pada pembahasannya. Teori komunikasi yang pertama, yaitu teori komunikasi Lasswell. Teori komunikasi Lasswell ini dikemukakan oleh Harold Lasswell, yaitu seorang ahli politik pada tahun 1948. Di dalam teori ini, beliau mengemukakan 5 pertanyaan, yaitu yang pertama ada who ini siapa, say what, apa yang dikatakan, in which channel, dengan saluran apa, to whom, kepada siapa, dan with what effect, apa efek yang diberikan. Model komunikasi Lasswell ini dikelompokkan menjadi model komunikasi linear, karena di dalam komunikasi ini tidak terdapat feedback atau tidak adanya umpan balik, sehingga komunikasi ini hanya berjalan secara satu arah. Yang kedua, teori spiral of silence. Teori ini dikemukakan oleh Elisabeth Noel Neumann. Beliau merupakan seorang peneliti politik di Jerman dan merupakan seorang wartawan pada zaman Nazi. Terdapat asumsi bahwa spiral of silence ini dapat terjadi ketika adanya ketimpangan dominan antara opini mayoritas dengan opini minoritas, sehingga banyak opini yang berkembang. Kemudian di sisi lain juga banyaknya individu yang memilih untuk tidak mengutarakan opininya. Jadi teori ini itu mengasumsikan bahwa pendapat pribadi ini bergantung dengan apa yang diharapkan oleh orang lain. Contohnya ini ketika kita berada di dalam suatu komunitas atau di dalam suatu kelompok, terjadinya suatu masalah atau hal-hal yang didiskusikan bersama, tentunya ada perbedaan pendapat. Dan untuk yang berbeda pendapat ini, kaum minoritas ini, mereka takut untuk mengeluarkan pendapatnya karena mereka takut dikucilkan atau merasa takut tidak dianggap oleh komunitasnya tersebut. Yang ketiga, teori komunikasi behaviorisme. Teori ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, yaitu yang bernama John B. Watson pada tahun 1878 sampai tahun 1958. Menurutnya, teori behaviorisme ini mencangkup semua perilaku, termasuk tindakan, balasan, atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya bahwa selalu akan ada kaitannya antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jadi jika suatu stimulus ini diterima oleh seseorang, maka dapat diprediksi pula respon dari orang tersebut. Contohnya yaitu ketika seorang guru memberikan sebuah stimulus materi-materi pengajaran dan mengharapkan akan mendapat sebuah respon berupa perubahan tingkah laku pada murid-muridnya. Dan perubahan tingkah laku itu berupa seperti ketidaktahuan dan ketidakmampuan untuk mempraktekkan pelajaran tersebut menjadi mampu mempraktekkan. Yang keempat, teori use and gratification. Teori ini dikembangkan oleh Blumer and Kurtz pada tahun 1974. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif di dalam memilih media yang akan digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama di dalam proses komunikasi. Dalam hal ini, pengguna media memiliki pilihan untuk menentukan media mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya yaitu seperti penayangan-penayangan di dalam sinetron. Banyak sekali ibu rumah tangga yang menyukai film atau sinetron tersebut. Padahal jika kita lihat dari alur ceritanya dan juga cerita-ceritanya tersebut, banyak sekali drama-drama yang kurang rasional. Dan dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa audiens ini sangat berlaku aktif di dalam memilih tayangan yang disampaikan oleh media. Yang selanjutnya adalah teori jarum hipodermik atau teori peluru, yang dimana teori ini itu digagas oleh Harold Lasswell
pada tahun 1920-an ketika menulis bukunya yang berjudul Propaganda Teknik Semasa Perang Dunia. Teori ini mengasumsikan bahwa media memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap media. Komunikan di sini dianggap pasif atau tidak mengetahui apa-apa. Pesan yang disampaikan ini seperti peluru yang disuntikan kepada khalayak dan juga beberapa pesan khusus yang disuntikan kepada khalayak. Digunakannya kata jarum ini adalah untuk menggambarkan ketidakberdayaannya dari khalayak massa sebagai dampak akibat adanya pendapat umum atau opini publik yang dibangun oleh media massa terhadap khalayak sehingga menyebabkan perubahan perilaku pada khalayak massa. Contoh yang paling khas adalah iklan air mineral. Ya, seperti yang kita ketahui, iklan air mineral yang bermerek Aqua ini sangat terkenal di kalangan masyarakat, di mana pada saat produksi air mineral ini dan saat dipublikasikannya secara langsung bisa mempengaruhi asumsi khalayak bahwa air mineral itu adalah aqua, sehingga saat ini para masyarakat sampai saat ini sudah terdoktrin di ingatan mereka bahwa air mineral itu adalah aqua, padahal banyak sekali merek-merek air mineral yang saat ini semakin bertambah banyak. Selanjutnya adalah teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasari oleh penelitian dari Paul Lazarsfeld dan teoretikus lainnya. Teori komunikasi massa ini lahir sebagai respon terhadap model komunikasi satu tahap atau yang sebelumnya saya bahas, yaitu teori jarum hipodermik, yang dimana ketika teori jarum hipodermik ini adalah menyatakan bahwa khalayak ini secara langsung dipengaruhi oleh media massa. Namun di dalam komunikasi dua tahap ini menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat atau khalayak membentuk pendapat mereka masing-masing. Dalam komunikasi dua tahap ini, arus pesan bergerak dari media kepada pemuka pendapat dan kemudian dari pemuka pendapat kepada khalayak luas. Contohnya yaitu di dalam UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini, di jurusan kami yaitu Humas, di setiap kelasnya kami selalu memiliki yang namanya Kosma atau ketua kelas. Di dalam kelas kami ini ada yang namanya Kosma. Dan ketika dosen ingin menyampaikan suatu informasi, lalu informasi tersebut disampaikan kepada Kosma tersebut melalui WhatsApp, dan setelah itu Kosma tersebut mempublikasikannya kembali, memforwardkan pesannya tersebut ke grup kelas sehingga anak-anak kelas menjadi tahu akan informasi tersebut. Nah, hal seperti itulah yang disebut dengan komunikasi dua tahap. Lalu yang selanjutnya ada teori norma dan budaya. Teori ini dikemukakan oleh Melvin Defleur, yaitu beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain juga mampu memperkuat norma yang ada di dalam masyarakat. Lebih dari itu, mampu menciptakan norma baru di dalam masyarakat. Contohnya ini adalah acara pertunjukan wayang golek yang ditampilkan oleh TV, di TV, sehingga telah memberikan tempat pada budaya tersebut untuk bisa diapresiasi oleh masyarakat. Yang selanjutnya adalah teori belajar secara sosial yang ditampilkan oleh Albert Bandura. Ini mengkaji proses-proses belajar melalui media sosial sebagai tandingan terhadap proses belajar secara tradisional. Dia juga menyatakan bahwa social learning theory ini menganggap media massa sebagai agen sosialisasi yang utama di samping keluarga, guru, dan sahabat karib. Penerapannya ini terjadi ketika seorang anak yang ingin atau tertarik untuk mengendarai sepeda, tentu ia akan memperhatikan orang-orang yang mengendarai sepeda, dan ia hanya memperhatikan mereka saja. Lalu ketika sampai di rumah, dia meminta ayahnya untuk mengajarkannya sepeda. Ketika ia sudah bisa mengendarai sepeda tersebut,
disitulah tugas seorang ayah untuk memberikan reward atau motivasi kepada sang anak. Selanjutnya adalah teori ketergantungan. Jadi teori ini dikemukakan oleh Sandra Ball Routledge dan Melvin DeFleur pada tahun 1976. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa, yang dimana teori ini memprediksikan bahwa halayak tergantung pada informasi yang berasal dari media massa dalam rangka memenuhi kebutuhan halayak bersangkutan serta mencapai tujuan tertentu dari proses konsumsi media massa. Namun perlu digarisbawahi bahwa halayak tidak memiliki ketergantungan yang sama terhadap semua berita. Yang selanjutnya adalah standpoint teori, yaitu teori gender yang dicetuskan oleh Sandra Harding dan juga Julia Trewood. Premis utama teori ini menjelaskan bahwa teori ini itu bisa dikatakan sebagai perspektif atau posisi atau viewpoint dari seseorang yang melekat pada diri seseorang. Standpoint di sini tuh menjelaskan bahwa jika kita ingin mengetahui dunia, maka kita harus melihat sudut pandang atau cara kita melihat dari sudut pandang seseorang tersebut. Sandra Harding dan juga Julia Trewood mengklaim bahwa kelompok-kelompok sosial di mana kita tinggal ini sangat berpengaruh besar terhadap diri kita, seperti pengetahuan dan pengalaman kita, dan juga termasuk bagaimana cara kita memahami dan berkomunikasi dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Contoh kasusnya, yaitu ada seorang mahasiswa dari UI, yaitu bernama Vivi atau nama aslinya Lutfia Sari, yang dikabarkan menghilang dikarenakan ia telah menghilangkan sejumlah uang yang dari badan eksekutif mahasiswa. Karena malu, ia menghilang dari kampus dan tidak masuk ke kampus beberapa hari. Dan di kamarnya ditemukan sebuah surat yang berjanji bahwa ia akan mengembalikan uang yang telah dihilangkannya. Nah, dari kasus tersebut ada beberapa warganet yang menganggap bahwa tindakannya ini mengundang kekhawatiran kepada kedua orang tuanya dan dianggap bahwa Vivi ini tidak bertanggung jawab. Dan dari sudut pandang warganet yang lain ini merasa simpati dan empati karena merasa kasihan terhadap Vivi tersebut. Yang selanjutnya yaitu teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh Combs and Shaw pada tahun 1972. Teori agenda setting ini beranggapan bahwa apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa yang ada, maka media tersebut akan membuat masyarakat beranggapan bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa yang penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga dapat memunculkan asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Contohnya yaitu seperti berita-berita yang terus disiarkan oleh media, sehingga pada akhirnya masyarakat akan menganggap peristiwa atau berita tersebut menjadi suatu hal yang penting untuk dibicarakan. Yang selanjutnya adalah teori informatif atau teori informasi. Teori ini dikemukakan oleh Cliff Shannon and Warren Weaver pada tahun 1949. Teori informasi ini merupakan salah satu teori klasik, di mana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila sinyal media tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah teori komunikasi humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Neil pada tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Teori ini pernah diimplementasikan dalam sebuah kurikulum pengajaran bahasa yang dengan istilah humanisme kurikulum yang diterapkan di Amerika Utara akhir tahun 1960-an. Isi teori ini lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama dengan antar peserta didik, dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan
masyarakat. Yang selanjutnya adalah teori kultivasi, yaitu salah satu teori yang mencoba menjelaskan keterkaitan antara media komunikasi, dalam hal ini itu adalah televisi, dengan tindak kekerasan. Teori ini dikemukakan oleh George Gardner, yaitu seorang pendiri Cultural Environment Movement. Teori kultivasi ini pada dasarnya menyatakan bahwa para pecandu atau para penonton berat dari televisi membangun keyakinan berlebihan bahwa dunia ini tuh sangat menakutkan dikarenakan apa yang mereka lihat di televisi, suatu tindak kekerasan itu diyakini bahwa terjadi juga di dalam kehidupan. Yang terakhir adalah teori hubungan sosial, yaitu menurut Melvin L. DeFleur, hubungan sosial secara informal ini berperan penting dalam mengubah perilaku seseorang ketika diterpa pesan komunikasi massa. Orang yang sering terlibat dalam komunikasi dengan media massa itu disebut dengan pemuka pendapat sebagai terjemahan dari opinion leader, karena segera dijumpai bahwa mereka berperan penting dalam membantu pembentukan pengumpulan suara dalam rangka pemilihan umum. Mereka tidak hanya informasi, tetapi juga interpretasi terhadap pesan komunikasi yang mereka terima. Contohnya ini adalah masyarakat desa yang mengikuti apa yang dilakukan oleh sesepuh mereka, baik dari segi politik atau secara bersosial atau tanggapan terhadap rumor yang ramai di media massa. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.